Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke dalam video, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rana Sidik Dalimunte. Saya Rangga Putra Ahmad Jaduli. Saya Amanda Sintiani. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang hubungannya dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Undang-Undang Dasar dan semua turunan peraturan mengikuti Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Di Indonesia, norma tertinggi adalah Pancasila sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dasar tertulis yang menjadi dasar konstitusi negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan dokumen hukum dan politik yang memuat cita-cita, prinsip-prinsip, dan dasar-dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna sebagai berikut. Berikut adalah bunyi alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan dan kuat pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Para penjajah itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, penjajah sudah seharusnya dihapuskan. Sebab itu, dari situlah terletak moral luhur kemerdekaan. Bunyi alinea kedua adalah, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari alinea kedua adalah menunjukkan kebangsaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bunyi alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Makna dari alinea ketiga adalah kemerdekaan yang dicapai Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi motivasi spiritual untuk memperkuat keinginan bangsa Indonesia demi hidup bebas. Kemudian ada juga pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia secara formal, sebagaimana tertulis dalam naskah proklamasi yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Bunyi alinea keempat adalah, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna alinea keempat adalah menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia,
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hubungan formal. Hubungan formal memiliki pengertian Pancasila dijadikan penyelenggaraan negara serta norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Hubungan formal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merujuk pada sudut pandang konstitusional atau peraturan yang berlaku. Yang kedua itu ialah hubungan material. Berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Setelah itu baru disusul dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia. Sedangkan Pancasila merupakan sumber tertib hukum itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah fundamental dengan Pancasila sebagai intisarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Sintiani dari mahasiswa ITB Indragiri, program studi manajemen. Izin mewawancarai Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak siapa? Putri Ariandini. Baik, saya ingin bertanya Kak, Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat itu apa sih menurut kakak? Menurut saya, Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat itu adalah pedoman untuk kita membentuk kehidupan yang adil dan harmonis. Kalau boleh tahu, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contoh penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat itu dengan adanya toleransi sama umat beragama, lalu tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, dan budaya. Lalu kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Baik Kak, terima kasih. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan dasar negara yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.